Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Kinanti, nomor absen 7 dari kelas 9D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengolahan peternakan dan perikanan. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan, jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan, metode pengolahan, tahap pengolahan, penyajian dan pengemasan, dan yang terakhir yaitu contoh makanan setengah jadi dan makanan jadi pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Pengolahan hewan hasil perikanan dan peternakan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil perikanan atau peternakan. Pengolahan dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan harga jual, maupun mengawetkan produk. Jenis bahan pangan dari hasil perikanan. Perikanan adalah segala upaya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama yaitu ikan air payau, contohnya ikan bandeng dan ikan kakap. Yang kedua yaitu ikan air tawar, contohnya ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Yang ketiga ikan air laut, contohnya ikan tuna, tenggiri, dan ikan kembung. Yang selanjutnya yaitu manfaat ikan. Ikan mengandung sumber omega, mengandung serat protein, kaya akan asam amino, mengandung beberapa vitamin seperti vitamin A, D, B6, dan B12, mengandung zat besi. Yang selanjutnya yaitu udang. Manfaat udang yaitu banyak mengandung vitamin, mineral, protein yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang ketiga yaitu rumput laut. Rumput laut merupakan tumbuhan laut jenis alga. Rumput laut mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis bahan pangan dari hasil peternakan. Yang pertama, daging. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas. Sedangkan daging yang berwarna merah berasal dari hewan yang berkaki 4. Adapun beberapa jenis daging yang bisa dikonsumsi, seperti daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Telur. Telur merupakan hasil ternak yang memiliki peran besar dalam mengalami masalah gizi di masyarakat. Zat gizi dalam telur sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Telur sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah susu. Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan yang menyusui lainnya, yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang sehat, aman, dan merupakan sumber protein. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu metode pengolahan. Yang pertama ada merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan dengan temperatur 100 derajat Celcius. Contohnya air, santan, dan susu. Yang kedua adalah mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Yang ketiga ada menggoreng atau frying. Menggoreng adalah cara memasak dengan menggunakan minyak atau lemak, seperti margarin, sartering, mentega, sebagai medium penghantar panas. Yang keempat ada membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan. Selanjutnya ada memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan makanan yang stabil dari segala arah. Alat yang biasa digunakan berupa microwave ataupun oven.
Lalu kita akan lanjut ke tahap pengolahan. Yang pertama ada perencanaan, yang berisi identifikasi kebutuhan, ide, ataupun gagasan. Yang kedua yaitu pembuatan, yang berisi persiapan, seperti perencanaan pembelian barang, alat, dan proses pengupasan atau pencucian. Lalu ada proses pembuatan. Yang ketiga yaitu pengemasan, yang berisi wadah penyajian dan estetika. Lalu ada wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Yang keempat ada evaluasi. Kita perlu merasakan hasil pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Lalu kita akan menuju ke alat penyajian dan pengemasan. Alat penyajian dan pengemasan dibagi menjadi dua, yaitu pengemasan tradisional dan modern. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tradisional. Untuk tradisional biasanya berupa daun-daunan, seperti daun pisang, daun jagung, daun jati, dan juga dari anyaman bambu ataupun rotan, seperti besek dan keranjang buah. Yang kedua yaitu modern, sebuah kemasan yang lebih praktis dan lebih menarik perhatian para konsumen, seperti dari plastik ataupun styrofoam, yang juga kita bisa lihat pada gambar di samping. Kita akan menuju ke materi yang terakhir. Berdasarkan pengolahannya, perikanan dan peternakan dapat diolah menjadi makanan setengah jadi dan makanan jadi. Yang pertama yaitu bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan, seperti sarden, terasi, ikan asap, bandeng presto. Lalu untuk bahan pangan jadi dari hasil perikanan, contohnya yaitu abon ikan, gulai ikan, dan pecel lele. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan untuk bahan pangan setengah jadi dan jadi dari hasil peternakan. Yang pertama yaitu yang setengah jadi. Ada kornet, sosis, daging beku, dan bakso sapi yang perlu kita olah kembali untuk dijadikan makanan jadi. Selanjutnya ada bahan pangan jadi dari hasil peternakan, seperti ayam goreng, sate, rawon, soto, dan gulai sapi. Kita juga bisa lihat seperti pada gambar di samping. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil pengolahan perikanan dan peternakan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.